Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita ketemu lagi di channel YouTube Yuniati Ruang Dosen. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai investasi dalam saham. Nah, di sini tujuan pembelajarannya bahwa untuk mengetahui, memahami mengenai investasi dalam saham, kemudian diharapkan mahasiswa bisa mempraktekkan treatment jurnal ketika terjadi transaksi investasi dalam saham. Kemudian setelah mempraktekkan, mahasiswa diharapkan bisa belajar dan mengajarkan mengenai investasi dalam saham kepada orang lain. Baiklah, yang pertama tentunya kita harus mengenal atau mengetahui mengenai lembar saham atau sekuritas modal. Nah, di sini adalah menggambarkan kepemilikan investor dalam perusahaan investe, di mana lembar saham ini umumnya akan memberikan investor hak untuk mendapatkan dividen dari investor dan juga hak suara untuk ikut menentukan perihal aktivitas perusahaan. Nah, pada umumnya investasi dalam sekuritas modal ini cukup memikat investor mengingat adanya potensi kenaikan harga yang cukup signifikan dari sekuritas tersebut. Oke, selanjutnya perlakuan akuntansi accounting treatment untuk mencatat investasi saham biasa dalam pembukuan investor adalah berdasarkan pada seberapa luas pengaruh yang dimiliki oleh investor atas aktivitas yang dijalankan investor. Nah, di mana jika besarnya bagian kepemilikan investor di perusahaan investasi adalah kurang dari 20%, di mana investor tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan investor, maka investor akan mencatat investasinya dalam pembukuan dengan menggunakan metode harga pokok atau cost method. Dengan metode ini, investasi dicatat sebesar harga perolehan dan pendapatan diakui hanya ketika dividen tunai diumumkan. Jika investor mengetahui perihal pengumuman tersebut atau ketika dividen diterima dari investor. Oke, selanjutnya dengan kepemilikan saham kurang dari 20%, itu investor tidak perlu mencatat bagian dari laba ataupun rugi bersih yang dilaporkan investor. Hal ini dikarenakan bahwa investor hanya berkepentingan terhadap dividen yang diumumkan dan atau dibagikan investor, bukan terhadap peningkatan ataupun penurunan dalam aset bersih atau modal investor. Nah, apabila investor juga tidak perlu membuat jurnal, tetapi cukup membuat suatu memo atau catatan yang menunjukkan kenaikan jumlah lembar saham yang dimiliki. Akan tetapi, jika besarnya bagian kepemilikan investor di perusahaan investor adalah 20% sampai 50%, di mana investor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan investor, maka investor akan mencatat investasinya dalam pembukuan dengan menggunakan metode ekuitas atau equity method. Nah, di mana dengan metode ekuitas, investasi pada awalnya juga akan dicatat sebesar harga perolehan.
sama seperti halnya dengan investasi lainnya. Akan tetapi, akun investasi dalam saham secara berkala akan disesuaikan untuk mencerminkan perubahan yang terjadi dalam aset bersih atau modal investe. Nah, saldo akun investasi dalam saham akan bertambah untuk mencerminkan bagian proporsional atau rugi bersih yang dilaporkan investor. Ketika dividen tunai diterima oleh investor atau pada saat investor mengumumkan dividen tunai, saldo akun investasi akan bertambah ketika aset bersih investor bertambah. Dan saldo akun investasi akan berkurang ketika aset bersih investor juga berkurang. Nah, di sini aset bersih investor akan bertambah dengan adanya laba bersih yang dilaporkan atau dihasilkan, dan sebaliknya aset bersih investor akan berkurang dengan adanya rugi bersih yang dilaporkan atau dividen tunai yang diumumkan atau dibayarkan. Nah, sama seperti halnya metode harga pokok perolehan, apabila investor mengumumkan dan atau membagikan dividen saham, investor tidak perlu membuat jurnal, tetapi cukup membuat suatu memo atau catatan yang menunjukkan jumlah lembar saham yang dimiliki. Dalam hal ini, jurnal tidak dibuat karena besarnya bagian kepemilikan investor atas perusahaan investor akan tetap sama, baik sebelum maupun sesudah dividen saham dibagikan. Namun, jika besarnya bagian kepemilikan investor di perusahaan investor adalah lebih dari 50%, ingat ya, jika lebih dari 50%, di mana investor mengendalikan perusahaan investor, maka investor akan mencatat investasinya dalam pembukuan dengan menggunakan metode ekuitas dan prosedur konsolidasi. Prosedur konsolidasi ini akan dijelaskan nanti tentunya dalam sesi selanjutnya. Baik, kita ke praktika di mana bagaimana treatment dalam mencatat ketika ada transaksi terkait dengan investasi saham. Yang pertama, pada tahun 2012, PT Berlian Makmur melakukan investasi jangka panjang dalam saham biasa PT Mega Kencana dan PT Haler Finansia, di mana ada beberapa transaksi selama tahun 2012. Yang pertama, tanggal 8 Januari, PT Berlian Makmur membeli 12.000 lembar saham biasa PT Mega Kencana dengan harga Rp10.000 per lembar. Belum termasuk komisi broker sebesar Rp120.000. PT Mega Kencana memiliki 80.000 lembar saham yang beredar. Nah, di sini kita lihat bagaimana treatment jurnalnya. Tanggal 8 Januari, jurnalnya adalah investasi dalam saham PT Mega Kencana Tukas sebesar 120.120.000. Oke, kita lihat di soalnya kembali ya. Nah, ya. Kita lihat tadi jurnalnya ya. Tadi Tukas kan ya, 12.000 dikalikan 10.000 ya. Kemudian nah, di sini kita lihat investasi dalam saham PT Mega Kencana Tukas sebesar 120.120.000. Kemudian tanggal 18 Februari, PT Berlin Makmur membeli 20.000 lembar saham biasa PT Haler Finansia dengan harga 15.000 per lembar. Belum termasuk komisi broker sebesar
ribu. PT Haller Finansia memiliki 50.000 lembar saham yang beredar. Oke, bagaimana jurnalnya? Kita lihat jurnalnya. Investasi dalam saham PT Haller Finansia Tukas sebesar 300.200.000. Oke. Selanjutnya, tanggal 20 April, PT Berlin Makmur menjual 10.000 lembar saham biasa PT Haller Finansia dengan harga 14.750 per lembar. Besarnya biaya penjualan yang dikeluarkan adalah Rp150 per lembar. Tanggal 20 April, jurnalnya adalah kas 140.600.000. Tuh, kerugian penjualan investasi saham sebesar 410, kemudian investasi dalam saham PT Haller Finansia adalah sebesar 150.010.000. Oke, tanggal 24 Mei, PT Berlin Makmur menerima dividen saham sebesar 10% dari PT Mega Kencana. Nah, di sini di tanggal 24 Mei tidak ada jurnal. Dividen saham 1.200 lembar. Kemudian tanggal 15 Juni, PT Berlin Makmur menjual 120.000 lembar saham biasa PT Mega Kencana dengan harga 1.500 per lembar. Besarnya biaya penjualan yang dikeluarkan adalah Rp100 per lembar. Jurnalnya adalah di sini kas 2. Investasi dalam saham PT Mega Kencana dan keuntungan penjualan investasi saham. Kasnya 11.280.000, investasi dalam saham PT Mega Kencananya 10.920.000, keuntungan penjualan investasi saham adalah 390.000. Kemudian tadi terakhir adalah tanggal 15 Juni, sekarang tanggal 23 Juni. PT Berlin Makmur menerima dividen tunai dari PT Haller Finansia sebesar 2.000 per lembar saham biasa. Oke, kita lihat kas 38 juta. Itu investasi dalam saham PT Haller Finansia sebesar 38 juta. Kemudian 31 Desember, PT Mega Kencana melaporkan laba bersih sebesar 200 juta dan mengumumkan pembagian dividen tunai sebesar 1.500 per lembar saham biasa yang akan dibayarkan pada tanggal 7 Januari 2013. Sedangkan PT Haller Finansia melaporkan laba bersih sebesar 300 juta dan mengumumkan pembagian dividen tunai sebesar Rp3.000 per lembar saham biasa yang akan dibayarkan pada tanggal 9 Januari 2013. Pada tanggal 31 Desember 2012, jumlah saham biasa yang beredar untuk masing-masing perusahaan ini adalah 88.000 lembar untuk PT Mega Kencana dan 50 lembar untuk PT Haller Finansia. Oke. Di sini 31 Desember, piutang dividen tunai, itu pendapatan dividen 18 juta, kemudian investasi dalam saham PT Haller Finansia, itu pendapatan investasi saham 114 juta, kemudian piutang dividen tunai itu investasi dalam saham PT Haller Finansia sebesar 57 juta. Oke, di sini ada praktika untuk investasi masih dalam transaksi investasi saham, silahkan nanti Anda mencobanya ya. Nah, ini soalnya nilai transaksi dalam saham seperti yang tertera dalam neraca PT Langgeng Sentosa per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut. 500 lembar saham biasa PT Barito Makmur sebesar 50 juta rupiah kepemilikan 8%. Kemudian 6.000 lembar saham biasa PT Karita Utama sebesar 1,8.
rupiah, di mana kepemilikannya adalah 24%. Transaksi-transaksi yang terjadi selama tahun 2012 adalah 3 Januari, PT Langgeng menjual seluruh investasi dalam saham biasa PT Barito Makmur dengan harga Rp125,256 per lembar dan membayar komisi pialang sebesar Rp628.000. Kemudian, tanggal 13 April, PT Langgeng Sentosa membeli 550 lembar saham biasa PT Trias Edan dengan harga Rp132.678 per lembar dan membayar komisi pialang sebesar Rp514.100. Kemudian PT Trias Eden memiliki 8.000 lembar saham yang beredar. Tanggal 18 Juli, PT Langgeng Sentosa membeli tambahan 1.000 lembar saham biasa PT Karita Utama dengan harga Rp284.150 per lembar dan membayar komisi pialang sebesar Rp943.000. Kemudian tanggal 18 September, PT Langgeng Sentosa menerima dividen tunai dari PT Karita Utama sebesar Rp25.000 per lembar saham biasa. PT Langgeng Sentosa juga menerima dividen saham sebesar 10% dari PT Trias Eden. Tanggal 23 Oktober, PT Langgeng Sentosa menjual 500 lembar saham biasa PT Karita Utama dengan harga Rp426 per lembar dan membayar komisi pialang sebesar 3 juta. 31 Desember, PT Karita Utama melaporkan laba bersih sebesar 135 juta dengan jumlah saham biasa yang beredar sebanyak 22.500 lembar, sedangkan PT Trias Eden melaporkan rugi bersih sebesar 29.451 dengan jumlah saham biasa yang beredar sebanyak 1.200 lembar. Pertanyaannya, buatlah ayat jurnal yang diperlukan sehubungan dengan pencatatan investasi dalam saham oleh PT Langgeng Sentosa dan berapakah nilai investasi dalam saham yang akan dilaporkan dalam neraca PT Langgeng Sentosa per 31 Desember 2012. Silakan soal ini Anda coba kerjakan. Nanti untuk jawabannya Anda bisa upload di Google Classroom ya. Jika ada yang kurang jelas untuk penyelesaiannya, Anda bisa tanyakan, nanti kita bisa bahas dan diskusi kembali melalui Zoom kembali. Nanti kita bahas satu persatu. Itu saja. Sampai ketemu di sesi selanjutnya dengan pembahasan praktika yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.